Let's go teman-teman semuanya, kita belajar apa? Belajar Excel dengan mudah bersama saya, belajar naik kelas hanya di konten ini. Dan teman-teman jangan lupa kalau belum subscribe, follow, like, share, dan juga jangan lupa komen yang mau ditanyakan sekiranya kurang jelas. Karena di sini saya akan memberikan tips and trick dan juga cara menjawab dan memahami rumus, karena Excel bukan untuk dihafal tapi untuk dipahami. Oke, mengerti? Let's go. Oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah menyediakan data laporan per bulannya dari PT Somai Berkah, dan di sini gajinya itu udah saya terterakan ya. Saya sediakan juga namanya, juga sudah status penjualannya juga sudah, dan instruksi ataupun pertanyaannya, lebih ke question ini ya, pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan. Nah, teman-teman di sini ada levelnya juga, ada level 1 dan level 2. Nah, oke, langsung aja kita bahas satu per satu. Oke, di sini ditanyakan jumlah gaji yang harus dibayarkan. Berarti harus menggunakan rumus apa? Sum, karena sum itu untuk menjumlahkan. Oke, untuk menjumlahkan. Langsung aja kita seret ke gajinya berapa. Jumlah yang harus dibayar 405.600.000. Nah, terus kalau rata-rata Mister gimana? Ya average dong. Gitu kan? Ingat, jumlah sum average itu rata-rata. Carinya di mana? Dari gaji, karena yang ditanyakan rata-rata dari gaji. Gitu. Berapa? 20 juta. Terus jumlah karyawannya. Nah, kalau jumlah karyawan itu jangan digunakan rumus sum. Sum itu untuk menjumlahkan, teman-teman, kayak angkanya berapa gitu. Kalau misalkan ditanyakannya itu berbentuk berapa orang, berarti kan kita kriterianya itu orang, nama-nama kan. Itu makanya kaunta apa? Kaunta, teman-teman ya. Nah, kaunta. Nah, terus value-nya mana? Value-nya di nama orang misalkan gitu ya. Nah, berapa orang? 20 orang. Sama ya, 20 orang. Oke. Dan di sini terus gaji terbesar. Gaji terbesar karena yang ditanyakan ini terbesar, maka kita langsung aja ke bagian rumusnya apa? Max. Max itu paling besarnya. Nah, paling besarnya di mana? Di kategori gaji ini adalah 30 juta. Dengan sebaliknya, kalau kita ditanyakan gaji terkecil ya, maka kita jawabnya dengan rumus min. Nah, kita value-nya ini di sini, numbernya, dan paling kecil di sini adalah 10.700.000. Kayak disclaimer di sini teman-teman, saya dapatkan datanya dari ChatGPT. Dengan bantuan ChatGPT mulai dari nama, gaji, status penjualan, dan lain-lainnya, karena itu semuanya data dummy, dan di sini hanya sekedar untuk latihan, dan teman-teman bisa memodifikasinya secara acak lagi, dan ya sedemikian rupa. Untuk level 1 di situ saja. Teman-teman yang sedang menonton silakan beralih ke bagian level 2-nya di YouTube saya, belajar naik kelas, karena di situ saya akan bahas secara rinci semuanya sampai habis. Oke? Nah, oke, let's go. Dan teman-teman yang belum follow atau subscribe silahkan follow dulu. Terima kasih. Oke, let's go teman-teman. Di sini level 2-nya kita ditanyakan jumlah stok terjual. Oke, jumlah stok terjual berarti kita pakai apa? Oke, apa? Jumlah stok terjualnya ya, pakai sum ya. Sum dari mana? Sumnya dari sini. Karena kita menjumlahkan stoknya. Gitu kan. Oh, di sini karena ada picisnya. Oke, di sini karena ada picisnya, jadi kita gunain number aja ya teman-teman ya. Oke, nah, oke, dulu ya, bentar, di sininya picis ini hal picis. Nah, replace all. Oke, nah kan di sini udah tuh, jadi jangan number, kayak general aja. Nah, di sini udah ya. Nah, tuh. Jadi jumlah piece-nya ada berapa? 20.029. Tadi kan ada piece-nya, jadi ya harus disisihkan dulu. Terus rata-rata penjualan per karyawan. Rata-ratanya apa tadi? Average. Average step numbernya dari penjualan mereka. Nah, rata-ratanya berapa sih? 101 rata-rata mereka tuh. Nah, kalau jumlah penjualan ya sama aja. Jumlah yang terjual kan sama aja kan, stok yang terjual sama aja.
Berarti sum dari sini, dari penjualan kita tarik ke bawah dan hasilnya, nah, salah, bentar. Sum dari mana? Dari sini, sum dari sini, sep. Oke, bentar aja, dan sama ya, 2029. Oke, terus kalau penjualan tertinggi sama kayak tadi, max dong, pakai apa, rumus max, ya kan? Max amount. Nah, max penjualannya, dari penjualannya adalah 150 yang terjual yang paling tinggi, dan penjual terendah ya berarti apa, min. Mudah banget kan, maksudnya ya kayak gitu lagi. Ya, itu level 2 nya. Ini kita nanti ada bagian count if, kan tadi kita membahas konta di sini ya. Di sini ya kan kita bahas tentang count if-nya level 2 nya. Oke. Di sini kalau misalkan ketentuan kriteria jumlah karyawan yang lajang ditanyakannya, maka kita menggunakan count if kayak gitu. Arti count if itu menghitung jika. Jadi if itu kan jika kalau bahasa Inggris. Jadi kayak menghitung ketentuan ya. Jadi ketentuan yang mau dicari itu lajangnya berapa orang sih, yang datanya ya udah pakai count if. Range-nya mana? Range-nya yang di statusnya kan kita, karena yang status lajang menikah itu di bagian status. Nah, terus kalau udah titik koma atau enggak koma tergantung apa namanya ini Excel-nya ya. Nah, terus abis itu langsung kriterianya apa yang dicari, lajang kah atau yang udah menikah kah? Misalkan di sini lajang ya, saya mencarinya yang lajang, dan kalau udah ditutup aja, dan bam, apa, 10 orang. 10 orang kita coba, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 orang yang lajang kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau yang menikah, nih, menikah, misalkan 10 orang juga. 10 orang nih nggak menarik. Nah, coba misalkan yang lajang di sini saya ganti jadi menikah. Tuh, ganti 11 kan? Ya kan? Nah, jadi ganti 11. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin saya cukupkan untuk tutorial video yang pertama ini, dan saya akan lanjutkan part kedua, tutorial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk tes administrasi bagian Excel keahlian ya teman-teman. Oke, so see you next video di konten saya belajar naik kelas, dan jangan lupa follow and subscribe. Bye.